Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Aswita, Prodi HES dengan NIM 22221116. Saya akan mengulas materi sosiologi hukum. Yang pertama adalah pengertian sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku antar makhluk dan sosial. Objek materi sosiologi hukum seperti kehidupan sosiologi, gejala-gejala yang proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia sendiri. Objek formal sosiologi hukum adalah hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku segala gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di Indonesia. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum Islam dan sebaliknya. Yang kedua yaitu hukum dan kenyataan masyarakat, yaitu perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan dari arti norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindakan pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, yaitu membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan studi lapangan tersebut. Mazhab pemikiran hukum yaitu suatu pandangan di mana mengharuskan pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Maksudnya adalah antara hukum yang berlaku de sein dan hukum yang seharusnya de solen. Jenis-jenis aliran hukum positif yaitu aliran hukum positif analitis, aliran hukum murni, positivisme hukum, dan ada bentuk. Mazhab pemikiran hukum yaitu sociological jurisprudensi merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Sociological jurisprudensi timbul sebagai proses terjadinya argumen antara aliran positivisme hukum dengan mazhab sejarah, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain memerintah penguasa, sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum timbul dan berkembang dalam masyarakat. Mazhab pemikiran hukum, living law dan utilitarianisme. The living law adalah hukum yang selalu eksis dalam setiap masyarakat, karena hukum tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat. Hukum memiliki 3 unsur, yaitu berdaulat, perintah, dan saksi hukum. Mazhab utilitarianisme, tokohnya Bentham, Thering, Adorich, dan Roscoe. Utilitarianis adalah suatu aliran di mana filsafat hukum yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan unsur hukum. Pemikiran hukum David Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. David Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern, yaitu utamanya adalah sebagai bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika latar belakang keagamaan dan etik bersama tidak ada lagi. Berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi, yaitu yang pertama memperkuat solidaritas, mempertahankan peranan sosial, mempertahankan pembagian kerja. Waliyuddin Abu Zain Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbaili, pemikiran muslim abad ke-14, mengembangkan teori asbiyah. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal
peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Yang kedua, masyarakat pendesaan, yaitu hidup menetap walaupun masih sederhana. Masyarakat kota, yaitu masyarakat menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencarian dari perdagangan dan perindustrian. Pemikiran hukum Max Weber dan Herbert Lionel Abdu'l-Buschard. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Max Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berada antara budaya barat dan timur. Selanjutnya, pemikiran hukum Herbert Lionel Abdu'l-Buschard pada tahun 1992 adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudence di Universitas Oxford. Gagasan-gagasan yang terpenting dari atas yaitu kritik terhadap teori John August bahwa hukum adalah perintah penguasa yang ditopeng oleh ancaman hukuman. Yang kedua, pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Yang ketiga, positivisme hukum adalah ajaran mengenai pemikiran yurisprudensi analisis banyak dikembangkan pada abad ke-18. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum di masyarakat. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum adalah yang pertama, kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat. Law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat. Selanjutnya, social control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam compulsion diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Yang ketiga, tujuannya hukum adalah untuk mencapai kedamaian dan mewujudkan kepastian dan keadilan. Social legal study adalah pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara ini dan masyarakat luas. Kerjaan teoritis dan empiris disertakan, dan perspektif dan metodologi diambil dari humaniora serta ilmu sosial. Progressive law. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Pluralisme hukum adalah diartikan sebagai keragaman hukum, yaitu adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Selanjutnya, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya seperti hukum adat, hukum agama, dan maupun kebiasaan-kebiasaan. Macam-macam hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum Barat. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam yaitu untuk memahami fenomena sosial dengan menganalisis perilaku dan interaksi sosial. Sosiologi hukum sebagai salah satu pendekatan mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, melihat hukum sebagai produk dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi.